Tengah kembali gemetar. Kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, rupanya membuat para petinggi militer Iran meradang. Mereka menuduh Israel dalang dari semua kekejian ini. Dan hal ini terbukti setelah pemimpin tertinggi IRGC, Mohammad Pakpur, yang dengan tegas menyatakan akan membalas setiap serangan Amerika dengan membombardir wilayah Israel sehingga tidak ada tempat aman bagi warga Zionis. Ratusan serangan rudal Iran yang diklaim sebagai serangan balasan atas ketidakjujuran Israel membuat kota-kota besar di Israel lumpuh. Ratusan ribu warga sipil kembali terjebak dalam suasana mencekam yang kali ini membuat trauma berat. Ini bukan hanya sekadar konflik, ini adalah pertempuran yang akan dicatat sejarawan dunia sebagai sebuah peristiwa terbesar yang terjadi di kawasan yang selalu jauh dari kata damai. Dan pada dini hari, sekitar pukul 1 pagi, Iran melancarkan serangan rudal besar-besaran ke Israel. Iran meluncurkan sekitar 200 rudal balistik hanya dalam waktu 2 jam. Langit Israel dipenuhi jejak rudal yang menyala-nyala seperti meteor kiamat. Sistem pertahanan udara Israel yang memang dari awal sudah kelelahan tak mampu menghadapi hujan rudal balistik Iran yang tiada henti. Yang bikin ngeri, serangan rudal Iran menewaskan sedikitnya 12 warga sipil Israel dan menyebabkan ratusan lainnya terluka. Kehidupan masyarakat Israel praktis lumpuh total. Ribuan warga Israel panik dan mengungsi ke bunker-bunker bawah tanah untuk mencari tempat aman. Tapi tunggu dulu, sepertinya bunker-bunker pun tak menjamin warga Israel bisa aman sentosa. Buktinya, beberapa serangan rudal Iran melesat membelah bunker-bunker rahasia Israel yang selama ini dianggap tak tertembus, sehingga menjadi puing-puing berserakan. Namun yang bikin kita semua terhentak bukan cuma kehancuran bunker-bunker itu, tapi reaksi mengejutkan dari jutaan warga Israel yang turun ke jalan dengan teriakan yang sama. Tolong, stop perang sekarang juga. Berdasarkan analisis militer yang beredar, Iran sepertinya punya intelijen yang sangat akurat tentang lokasi bunker-bunker rahasia Israel. Spekulasi mengatakan bahwa ada kemungkinan bocornya informasi dari dalam atau Iran punya teknologi satelit yang lebih canggih dari perkiraan. Meskipun militer Israel mengklaim serangannya menargetkan fasilitas produksi alat sentrifugal dan beberapa lokasi pembuatan senjata di area Teheran. Tapi nyatanya, Iran masih bisa membalas dengan serangan yang sangat dahsyat dan presisi. Yang bikin makin penasaran, Iran ternyata mampu membalas serangan Amerika Serikat ke 3 fasilitas nuklir mereka dengan merudal pangkalan militer Amerika. Ini menunjukkan bahwa Iran punya kemampuan untuk melawan siapapun termasuk Israel dan juga sekutu terbesarnya, Amerika Serikat. Di lain sisi, dari serangan Iran yang menghancurkan bunker-bunker rahasia Israel hingga reaksi mengejutkan warga Israel yang minta perang dihentikan, semuanya menunjukkan bahwa konflik ini sudah mencapai titik yang sangat kritis. Sobat, perang antara Iran dan Israel yang berlangsung selama berhari-hari non-stop adalah konfrontasi paling intens dalam sejarah kedua negara. Bayangin, selama berhari-hari, langit Timur Tengah dipenuhi suara ledakan. Setiap hari ada serangan balik, setiap hari ada korban baru di antara kedua pihak. Yang bikin situasi makin panas, ekonomi Israel dikabarkan mulai runtuh. Perang melawan Iran ini rupanya memberikan dampak ekonomi yang luar biasa besar. Ribuan bisnis tutup, pariwisata hancur, dan investasi asing kabur. Israel yang biasanya kuat ekonominya, kali ini benar-benar tersendat bak mesin kotor. Sementara itu, Iran dengan bantuan sekutu-sekutunya terus melancarkan serangan. Mereka punya strategi yang cerdik. Meskipun digempur rudal bertubi-tubi, Iran tetap bisa membalas. Gimana caranya? Mereka menggunakan jaringan bawah tanah yang sudah dibangun bertahun-tahun. Yang paling menegangkan, Menteri Luar Negeri Iran pernah bilang, operasi militer kami untuk menghukum Israel berlanjut hingga menit terakhir. Mereka benar-benar bertekad sampai titik darah penghabisan. Berdasarkan kabar yang beredar di kalangan analis, Iran memberikan syarat khusus untuk menghentikan perang melawan Israel. Ada spekulasi kuat bahwa Iran meminta Israel menghentikan serangan ke wilayah-wilayah yang diduga merupakan jalur bantuan untuk Palestina. Meskipun ini masih spekulasi, tapi kalau benar, ini menunjukkan bahwa Iran punya agenda tersembunyi.
Beberapa pengamat internasional menduga Iran menggunakan isu Palestina untuk memperkuat posisi mereka di Timur Tengah. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian baru saja melontarkan pernyataan yang membuat Israel tersinggung. Dalam pembicaraan dengan Presiden Mesir Abdel Fattah Sisi pada Rabu kemarin, Pezeshkian dengan tegas menyatakan Iran mendukung kawasan Timur Tengah yang bebas dari senjata nuklir dan senjata pemusnah massal. Pezeshkian menyatakan Iran bersedia melepas program nuklirnya asalkan Israel juga ikut melucuti senjata nuklirnya. Bayangkan, ini seperti duel koboi di film western, tapi versi nuklir. Iran bilang, kita turun senjata bareng-bareng atau jangan sama sekali. Pernyataan ini langsung bikin geger karena selama ini Israel selalu tutup mulut soal kepemilikan senjata nuklirnya. Yang bikin makin menarik, Iran secara terbuka menyatakan siap bekerja sama untuk meningkatkan keamanan dan memperkuat stabilitas di kawasan. Tapi syaratnya cuma satu, kesetaraan. Tidak boleh ada yang main curang dengan menyimpan senjata nuklir secara diam-diam. Kami setuju untuk menciptakan kawasan yang bebas dari senjata nuklir dan senjata pemusnah massal. Tentu saja, dengan syarat kawasan itu juga mencakup Israel, karena tindakan negara ini tidak memberi ruang bagi kepercayaan apapun padanya. Tegas Pezeshkian dalam percakapan telepon dengan Presiden Mesir Abdel Fattah Sisi. Israel sebenarnya sudah memiliki bom nuklir sejak puluhan tahun lalu. Ya, kalian tidak salah dengar. Ironisnya, Israel yang punya senjata nuklir malah ketakutan setengah mati sama Iran yang belum punya bom atom. Berdasarkan kabar yang beredar dari berbagai sumber intelijen, Israel diperkirakan memiliki arsenal nuklir yang cukup signifikan. Tapi mereka selalu tutup mulut dan menerapkan kebijakan yang disebut nuclear ambiguity, artinya tidak mengakui tapi juga tidak menyangkal kepemilikan senjata nuklir. Sementara itu, Iran yang selalu dituduh mengembangkan senjata nuklir ternyata belum memiliki bom atom sama sekali. Program nuklir Iran masih sebatas untuk keperluan sipil dan energi. Tapi, kenapa Israel begitu paranoid sama Iran? Jawabannya sederhana. Israel ingin menjadi satu-satunya negara di Timur Tengah yang punya senjata nuklir. Mereka takut kehilangan monopoli kekuatan nuklir di kawasan. Di lain sisi, Amerika Serikat dan negara-negara Barat juga terkesan sangat ketakutan dengan potensi senjata nuklir Iran. Mereka takut Iran bakal jadi ancaman bagi Israel dan stabilitas kawasan. Tapi ironisnya, mereka tutup mata sama kepemilikan nuklir Israel yang sudah puluhan tahun tidak transparan. Intelijen terbaru melaporkan bahwa serangan Amerika ke fasilitas nuklir Iran belum bisa menghancurkan komponen inti program nuklir mereka. Material uranium yang diperkaya masih ada dan bisa dikembangkan kapan saja. Penasihat pemimpin tertinggi Iran bahkan bilang dengan tegas, bahkan jika situs nuklir dihancurkan, permainan belum berakhir.